Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Agila Fadil dari kelas PGSD 2019C Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kali ini saya akan praktek mengajar kelas 6 semester 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat bukan? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Tapi sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Negara di wilayah ASEAN terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Setiap negara di ASEAN mempunyai perbedaan karakteristik, kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Seperti contoh Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Pemimpin di Indonesia ialah Presiden. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Lagu nasional berjudul Indonesia Raya. Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hewan nasional Indonesia adalah komodo dan bunga nasional adalah anggrek bulan. Yang kedua, negara Malaysia. Ibu kota negara Malaysia bertempat di Kuala Lumpur. Pemimpin yaitu yang di Pertuan Agung. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Lagu nasional berjudul Negaraku. Kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Hewan nasional Malaysia adalah harimau Malaya. Dan bunga nasional adalah bunga raya. Yang ketiga adalah negara Thailand. Negara Thailand beribu kota di Bangkok. Pemimpin negara Thailand disebut Raja. Mata uang Baht Thailand. Lagu nasional berjudul Peheling Jatai. Hewan nasional adalah gajah putih dan bunga nasional Recha Brick. Yang keempat adalah negara Filipina.
Ibu kota negara Filipina bertempat di Manila. Pemimpin disebut presiden. Mata uang adalah peso Filipina. Lagu nasional berjudul Lupang Hinirang. Hewan nasional elang Filipina. Dan bunga nasional adalah sampaguita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari ke dalam kepala putik sehingga menghasilkan pembuahan atau perkembangbiakan. Di sini adalah gambar bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan proses penyerbukan. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Vegetatif dapat berlangsung secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berlangsung karena proses alami. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang menggelembung menjadi umbi. Pada umbi batang terdapat bakal-bakal tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Di sini saya contohkan seperti halnya ketela. Ketela berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Dan yang kedua, melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Ciri-ciri hewan yang bertelur yaitu tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu, seperti gambar di samping, yaitu ayam dan bebek atau unggas-unggas yang lain. Itu adalah ciri-ciri hewan yang bertelur atau ovipar. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu, seperti contoh gambar di samping, yaitu kambing dan sapi. Kambing dan sapi merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ciri-ciri hewan yang bertelur dan melahirkan yaitu embrio hewan akan berkembang di dalam telur yang berada di dalam perut induknya, yaitu ikan hiu dan ikan pari. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif membelah diri. Hewan yang membelah diri ingin mengembangkan keturunan yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Di sini saya contohkan amoeba. Amoeba ini rupanya termasuk dalam salah satu makhluk mikroskopik yang tak dapat terlihat dengan mata biasa tanpa alat bantu seperti kaca pembesar, seperti halnya kuman. Selanjutnya, memahami teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga adalah simpulan.
Di dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Ide pokok dalam satu paragraf dapat ditemukan dengan cara yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Selain ide pokok, di teks laporan hasil pengamatan juga ada simpulan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Terima kasih. Ya, bagaimana adik-adik? Apakah paham tentang penjelasan yang saya berikan tadi? Ya, selanjutnya saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya saya akan memberikan kalian LKPD dan kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Ya, baik. Terima kasih kalian semua sudah bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum saya menutup proses pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya kira cukup pertemuan hari ini. Bila saya ada kata atau kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.